Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama kami kembali. Semoga saudaraku yang sedang menyaksikan tayangan video ini dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusannya, baik di dunia dan di akhirat nanti, dan rezekinya dilimpah ruahkan. Saudara-saudaraku, yang nampak dalam tayangan video ini adalah stok pupuk kandang yang sudah kita olah dengan proses penjemuran, dan ini sudah kering saudaraku, sudah bisa diaplikasikan untuk tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura yaitu tanaman jangka pendek dari tanaman palawija. Yang termaktub di dalamnya adalah sayur mayur, budidaya tanaman jagung, kacang-kacangan, dan sebagainya. Ini adalah untuk pengaplikasikan kepada tanaman hortikultura. Jika untuk tanaman perkebunan tidak perlu kita olah seperti ini, langsung kita bisa diaplikasikan dengan cara yang sudah kita tayangkan dalam tayangan video yang lalu, dan bisa saudara-saudaraku tengok kembali bagaimana pengaplikasian kepada tanaman yang jangka panjang, yaitu berumur tanaman perkebunan seperti gandul atau kelapa sawit. Itu yaitu dilubangi dan ditanam. Seperti ini stok kita untuk tanaman budidaya yang akan kita budidayakan, yaitu budidaya tanaman jagung yang sudah kita mainkan dan sebentar lagi akan panen. Seperti tanaman jagung itu, mari saudara-saudaraku lanjut untuk menengok tayangan video kita ini. Budidaya pertanian sistem organik yang bisa kita mainkan dengan kolaborasi pertanian dengan peternakan. Selain merupakan solusi jitu untuk mengurangi biaya produksinya, yaitu pengaplikasian pupuk organik, dan pupuk organik ini tentunya diproduksi secara mandiri oleh kita dengan beternak sendiri. Tinggal bagaimana saudara-saudaraku sekalian untuk memilih peternakan apa yang akan kita amalkan. Nah, untuk lebih mempermudah, kita ambil contoh adalah peternak unggas, atau bisa kita mainkan juga peternak kambing dalam skala kecil dulu. Nah, peternak unggas dipadukan dengan pertanian, yakni dengan sistem sinergisitas kolaborasi pertanian dan peternakan. Dengan pemupukan dari limbah unggas yang kita produksi, bisalah kita aplikasikan ke dalam tanaman yang dibudidayakan. Contohnya adalah jagung ini. Dalam tayangan video yang lalu itu jagung yang kita budidayakan, mengaplikasikan dengan pupuk limbah unggas dan disinergisitaskan atau dikombinasikan dalam bahasa petaninya, yaitu tumpang sari dengan lombok kecil. Nah, yang ini adalah tanaman jagung yang disinergisitaskan, dikombinasikan dengan aplikasi pupuk limbah unggas, serta tumpang sarinya adalah tanaman dulunya adalah lombok besar yang kita mainkan. Tentunya yang peran penting utamanya adalah menggunakan pupuk organik yang
aplikasikan ke dalam tanaman-tanaman ini. Efektivitasnya adalah seperti ini saudaraku. Ketika pertama kali kita mainkan dari kelompok besar, nah seperti ini kelompok bekas tanaman lomboknya. Setelah produktivitasnya sudah tidak cukup memadai, kita lanjut tanaman jagung. Sekarang tanaman jagungnya sudah mulai berisi seperti ini. Nah, ini tentunya sudah menjelang panen. Nah, seperti ini adalah sistem kombinasi sinergisitas pertanian dan peternakan yang kita mainkan. Sangat menguntungkan buat saudaraku. Dengan kemandirian di bidang pertanian, yaitu produksinya pemupukan dari pupuk kandang yang kita produksi secara sendiri. Dan jangan lupa untuk budidaya tanaman hortikultura, tentunya ini harus diproses dulu pupuk kandangnya, jangan langsung dimainkan di tanaman, nanti amoniaknya masih cukup tinggi sehingga tanaman bisa mati. Kalau untuk tanaman perkebunan seperti gandul ini, bisa langsung dari kandang lanjut kita mainkan pupuknya pada tanaman gandul ini. Nah seperti ini. Nah seperti ini, dan ini sudah mulai masak saudaraku. Dengan penerapan tani ternak secara terpadu dan terintegrasi seperti ini, produk-produk yang bisa kita produksi sangat banyak dari buah-buah gandul seperti ini saudaraku, serta produksi sayur mayur dari cabai, tanaman hortikultura, jagung, yang untuk hasil panennya nanti bisa sebagian kita kasihkan ke ayam-ayam kita untuk babonnya, untuk para indukannya. Nah ini buah gandulnya sudah mulai buah, sudah masak. Untuk konsumsi sendiri tentunya bisa menambah vitamin. Kalau nilai ekonominya ya bisa kita jual. Demikian juga untuk jagung ini, jika untuk konsumsi sendiri bisa kita kasihkan ke ternak-ternak kita, yaitu para indukan ayam-ayam yang dipelihara. Nah untuk pepohonannya bisa untuk daun-daunnya ini bisa dimanfaatkan untuk kambing atau lembu jika memang kita memeliharanya. Nah seperti itu dari sinergisitas pertanian dan peternakan bisa kita lakukan dan kita mainkan, tetapi dengan ketelitian, kesabaran, dan keistiqomahan. Apapun bentuk usaha yang kita mainkan ini tentunya sangat memerlukan ketelitian, kesabaran, dan keistiqomahan yang tinggi bagi kita sehingga bisa mendapatkan hasil yang memadai. Dan ini perlu diketahui bagi saudaraku, dengan menggunakan sistem pertanian organik, penggunaan pupuk dari limbah unggas, kita bisa menerapkan ke tanah atau tanaman ini tanpa olah tanah atau TOT. Dengan menggunakan TOT dan pengaplikasian pupuk limbah unggas, tanah ini enggak akan pengaruh. Ketika diaplikasikan dengan pupuk kandang di sini, tanah ini akan menjadi gembur sehingga mudah akar tadi menyerap dari zat-zat yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman itu sendiri. Yang terutama ketika kita menggunakan pupuk dari pupuk kandang tersebut yang kita
produksi secara mandiri, yaitu pupuk limbah unggas. Sehingga tanpa olah tanah pun tanaman bisa subur seperti ini. Ini hanya kita lubang-lubang, taruh pupuk, lalu kita campur aduk-aduk sedikit, tanam cabai. Sudah cabai, kita tanam jagung. Nah, setelah jagung ini nanti kita tanam cabai lagi. Setelah cabai sudah nggak produksi, kita tanam jagung lagi. Seperti itu, saudaraku, terus menerus dalam pengelolaan. Sangat mudah dan efisien bagi kita dalam sistem pertanian dan peternakan yang kita kombinasikan dan sinergikan. Demikian dulu saudaraku tayangan video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya buat saudaraku. Mari kita kembali ke alam yang alami dengan sistem pertanian dan peternakan organik. Percayalah saudaraku, dengan seperti ini ongkos produksi yang kita keluarkan bisa diminimkan dengan skala yang kita mainkan, kemampuan kita seberapa yang bisa kita mampu dengan awal yang sedikit dahulu dan bisa dikembangkan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.